ajang Mister Teen ini. Oh Arkin gitu. udah Udah ada rencananya gitu udah ya. ada Oke. rencana dari lama Hmm, dan akhirnya kesampaian. Nah, itu oke. sih yang pastinya kalau harus mengikuti kegiatan ini kan harus dapat restu lah istilahnya. Benar, Ah, doa ya. Doa baik dalam aspek ekonomi harus disupport Betul. dan Nggak bisa lain-lainnya. sendiri gitu ya. Iya, kalau dari pihak lain sih mungkin untuk saat ini lebih ke sekolah karena kan akhirnya masih siswa, Aha, siswa SMA. aha. Tentunya perlu perizinan dari sekolah untuk mengikuti kegiatan seperti izin untuk libur Oke atau ya. gimana gitu. Terus gimana dari sekolah? Dari Sekarang masih ini nggak sih jadwalnya masih padat nggak sih? Mungkin jadi ya kayak ada apalah gitu acara-acara gitu kan harus dateng gitu. Mungkin pas juga ketabrak gak sih sama waktu sekolahnya gitu. Terus nah, izinnya gimana tuh? itu yang tadi saya tekankan tadi yang mana harus didahulukan. Oh gitu. Di mana kalau pada saat sekolah memiliki waktu kosong atau tidak ada ulangan gitu, Aha, Arkin tentu akan memilih bagian kegiatan itu. oke. Tetapi kalau ada waktu untuk hari ini ada ulangan atau ambil praktek, Aha. Arkin lebih memilih ke pendidikan. Oh gitu. Tapi kalau dari sekolah gimana Kin? Ngedukung nggak kamu ikutan Mr. Teen gitu? Mereka tahu nggak? Udah tahu sih Udah kak. tahu. Terus Iya, gimana nih respon dari? Karena kan ini bisa dibilang ya apa ya? Salah satu juga membanggakan nama sekolah juga gitu ya. Gimana Kin? tentunya diberi support dong oleh sekolah. Mhm. Diberi Arkin memang harus kasih kayak proposal ke sekolah untuk Oke. perizinan dan lain-lainnya, Aha. tapi semuanya di ACC dan dipermudah oleh sekolah. Oke, jadi beri support lah ya buat Iya, Arkin Tamam Pro 2 ya. Oke. Nah, tadi kan Arkin sempat bilang juga ikutan model kemarin dan emang ngejer banget, ngebet banget buat Mister Teen gitu ya. Kalau tahu dari Mister Teen itu dari sejak kapan nih? Udah tahu Mister Teen? kalau Arkin sih tahu dari Mister T itu tahun 2002 kalau nggak salah atau 2021 gitu. Ah, Karena teman Arkin ah, mengikuti Miss Teenager. oke. Iya, Mhm. perwakilan tahun 2022. Iya. 2022. Mm, Oke, teman Arkin ya. iya. Hmm? Terus dari situ tertarik. Iya, Terus gimana nih dari temennya kasih masukan kalau kamu mau ikut nih kamu harus gini nih harus apa gitu apa yang dikasih tahu oleh dia? tentunya Arkin pada saat ingin terjun ke dunia modeling berkonsultasi dulu nih ke Oke. dia. Heeh, Tanya-tanya gimana soal dunia entertain atau bener. gimana cara mengikuti Mr. Teen. Heeh, Pada saat itu Arkin disarani untuk belajar dengan mengikuti agensi, oke. bergabung dalam agensi gitu. Heeh. Itu Oke. sih kalau dari saran teman Arkin. Oke. Setelah itu kamu ikut agensi. Iya, Agensi dari pada saat pertama kali Arkin ikut agensi BFA Management. dulu ya. Iya, Oke. Oke. Dan sekarang sekarang home agent. oh Ya, home pageant eh, eh, di Kocorlang ya. iya bareng Mak Niko. Itu sih Taman Pro 2 kalau di Cocolang tuh emang benar-benar kayak support banget ya untuk Iya pastinya. pageant-pageant untuk membanggakan anak-anak muda nih Taman Pro 2 di Sumatera Selatan gitu Taman Pro 2 ya agar bisa jadi role model apalagi nih untuk Mr. Teen 2024 ini Taman Pro 2 ya. Nah, setelah dari kamu tahu nih pengen ikutan Mr. Teen, hal apa sih yang kamu lakuin buat biar kamu bisa mewakili nih Sumsel ya pada saat itu nih karena kan kita nggak tahu nih ya jadi kamu ikutan agensi terus ketemu Diko jadi pembekalan apa nih yang dapat sebelum kamu akhirnya dinobatkan sebagai Mister Teen mewakili Sumsel gitu. Oke. Tentunya Arken belajar banyak hal yang positif, Aha, baik dari belajar public speaking yang baik, di mana aha, cara menjawab pertanyaan dengan tepat dan legas, aha, aha. dan tentunya dari berbagai aspek, baik dari fisik, Arken persiapkan dalam seperti hal-hal yang basic seperti pola makan Aha. dan juga merawat tubuh
Aha, seperti olahraga dan lainnya. oke. Baik dari itu kan kalau sebelum terpilih jadi Mister Teen, Heeh. tentunya persiapan, ada juga persiapan setelah terpilihnya dari Mister Teen Kak. Aha. Oh itu. Tapi Sekarang. sebelumnya kamu aware nggak sih tentang kesehatan, tentang bentuk badan sebelum ikutan pageant ya, sebelum ikutan Mr. Teen? Kamu ngejaga nggak sih untuk kesehatan kamu, berat badan kamu gitu? Nah, itu tentunya eh, sedikit cerita nih Kak Heeh, mengenai pengalaman Arkin yang dulu. heeh, Kenapa nih Arkin nggak terjun ke dunia pageant dari dulu? heeh. Karena menurut karena kondisi tubuh Arkin ya Oke, pastinya. Pada saat dulu masih lumayan berisi gitu. gede ya, Iya, masih agak gede. gemuk gitu. Jadi Arkin Oh gitu. progres. Kok benik, aku harus pada saat SMA baru bisa masuk ke dunia ini. Hahaha. Artinya dari SMP itu aku harus udah mulai melakukan progres. Oke. Arkin itu untuk menurunkan berat badan dan mendapatkan tubuh yang lebih ideal Heeh. pernah Muay Thai selama 3 tahun. Wow. Hmm. Muay Thai 3 tahun sama per tiap harinya kardio. Bahkan sempat Aha. 1 tahun nggak makan nasi. Oh gitu. Iya. Sekarang udah makan nasi. Sekarang udah dong. Gimana tuh nggak makan nasi Arkin selama 1 tahun, baik-baik aja gitu atau ya beda gitu? Baik-baik aja sih Kak. Kalau Arkin itu pada saat itu kan nasi kan karbohidrat. Aha. Arkin gantinya dengan kentang. Oke. Jadi kurangi makanan berminyak juga. Tapi memang kalau untuk selera sih ya dapat dibilang kurang enak. Kurang enak ya. Tapi kita harus Manfaatnya tadi iya gitu manfaatnya ya. tadi. Aha. Mm-mm. Oke. Oke. Jadi kamu waktu itu pas kamu gemuk gitu kan? Ini bukan body shaming ya. Dulu Iya, kan. Siapa tahu ini kan menjadi inspirasi nih buat teman Pro iya benar 2. sekali. Terus kamu punya target gak nih? Kamu kayaknya aku harus berat badan aku sekian gitu pada saat itu. Terus berapa lama nih progresnya dari kamu awal sampai kamu bisa menemukan lah ya istilah itu badan yang ideal menurut kamu gitu. Oke. Kalau Arkin mulai progres bentuk badan itu pada saat kelas 1 SMP, Kak. SMP? Iya, kelas 1 SMP. Oke. Oh, Tapi semester 2. anak SMP tuh sekarang udah aware ya tentang kesehatannya. Kalau zaman dulu tuh kayak udah jajan-jajan aja gitu, makan-makan aja gak sih? Sekarang anak SMP udah aware, maksudnya udah kayak memperhatikan ya. Iya, Oke, terus gimana? pada saat itu seperti yang tadi Arkin bilang, Arkin udah komitmen kalau SMA Arkin harus berubah. Oh gitu. Mm. Pada saat itu juga nggak lama dari itu kan ada pandemi COVID-19. Aha. Nah itu Arkin manfaatin sebaik-baiknya. Oke, memang pas waktunya ya. Iya, Oke. kita harus glow up nih istilahnya. Oke. Progresnya sih yang seperti Arkin sebutkan tadi untuk 3 tahun Aha. itu untuk menurunin berat badan. Oke. Tapi pada saat itu Arkin saat ini belum menemukan badan yang ideal, Ideal. yang sangat-sangat Arkin idamkan gitu. Oke. Saat ini masih dalam progres Aha. pembentukan badan dalam dari sebelumnya Muay Thai Arkin pindah ke dalam Gym ya. gym dan juga berenang. Oke, gym udah berapa lama nge-gym? Arkin sendiri sih gym sudah 1 tahun kurang lebih. Oke. Targetnya berapa tuh? Apa nih dari pembentukan badannya atau dari berat badannya gitu yang jadi idealnya tuh gimana? Hmm. Tentunya pada saat ini Kak Arkin sedang bulking namanya. Oh, ya Hmm. oke. Mau menaikkan berat badan. Dari Heeh. awalnya menurunkan berat badan sekarang mau menaikkannya. Ya karena mau dibalkin tadi ya. Iya, menaikkan berat badan perkiraan sampai 70 kilo. Sekarang berapa? Sekarang 66. 66. Dulu ingat nggak pas waktu masih gemuk tuh berapa? Dulu karena kondisi tubuh Arkin masih pendek Oh istilahnya. iya karena kan masih masa pertumbuhan ya Heeh, SMP masih gitu belum ya. tinggi. Jadi buntel jadinya ya. Jadi kayak udah berat 70-an tuh Udah udah gede. lumayan Iya gitu. benar. Jadi rencana Arkin ini kan bentar lagi nih Aha. kalau dihitung dalam waktu karantina Mister Dean. Aha. Di mana Arkin akan semaksimal Semaksimal ya. mungkin dalam bulan Juli nanti Oke. bulking. Setelah itu Arkin bakal cutting. Di bulan berapa? Masuk bulan Agustus. Agustus ya. Agustus awal
mulai cutting itu stop lagi makan nasi itu. Oh gitu Iya. ya. Bahkan cutting untuk Mister Tin nanti. Oke, Tamang Pro 2 sampai sebegitunya ya. Maksudnya Tamang Pro 2 untuk apa ya, bisa memberikan yang terbaik lah ya buat Sumatera Selatan, buat ya Palembang Tamang Pro 2 ya. Kita bakal balik lagi ngobrol bareng Arkin Tamang Pro 2, bagaimana kegiatan Arkin. Tadi kan udah disampaikan Tamang Pro 2 kan, sebelum dia ikutan pageant, terus bagaimana juga persiapannya, dan masih banyak kita bakal ngobrol Tamang Pro 2 bareng Arkin Alvaro Pradikta. Ini Mr. Tin Sumsel 2024. Tema kita untuk hari ini Tamang Pro 2, One Step Closer Win Mr. Teen Sumsel 2024 Role Model for Gen Z. Dan buat kamu pengen nanya boleh banget, bisa live chat juga di YouTube ya, di Pro 2 Hari Palembang, atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that, where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in fast place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better, cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. We're moving in March or so, and although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American summer. Had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your pinata, she was a star charter. Glad she gave it to you to heart, but I loved you harder. High school in Jakarta, I won't, but I wanna ask you when you talk about it, do I ever come? Say thanks to your mama, now we're through. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Yang terjadi akhir-akhir ini, jalan yang berliku lari, ku harap ku temukan
Sadarku datang dengan masalah, dan ku seperti hilang arah. Ku tenang sekarang, dia nyaman dengannya yang dianggap rumahnya, yang dianggap rumahnya. Kesepian secara perlahan, tetap tiada pengalihan. Ku sadar kaulah zona nyaman. Suatu hari kau pertanyakan keputusan yang ku hindarkan, tak terasa, tak hiraukan, tapi ku tenang sekarang. Ku tenang sekarang, dia nyaman dengannya yang dianggap rumahnya, yang dianggap rumahnya. Ku tenang sekarang, ku tenang Hi, mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu? Oh, itu biasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba? Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti? Hi, sudah. Itu bukan ketemu urusan. Lagi pula itu bukan ketemu pulau mau. Sibuk para apa? Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah. Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria teman Pro 2, masih bareng Arkin Mr. Teen Sumsel 2024. Semangat Arkin ya. Iya Kak, thank you Kak. Semangat dong teman Pro 2, apalagi ini memberikan virus-virus yang positif buat teman Pro 2 nih, yang mungkin nantinya bakal ngikutin jejak Arkin juga teman Pro 2 ya. Oke Arkin, gimana Arkin setelah kamu dinobatkan terpilih ya, tentunya mewakili Sumatera Selatan di Mr. Teen 2024. Bagaimana nih kerja keras kamu Arkin sampai akhirnya kamu dinobatkan jadi Mr. Teen Sumsel 2024? Apa sih yang harus disiapkan Arkin? Ini dari sebelum pemilihan Mr. Teen Sumsel. Untuk dari pemilihan Mr. Teen, yang pastinya itu berada dalam diri kita sendiri. Kita harus meningkatkan Yakin ya. rasa percaya diri. Oke. Ya, kita harus ubah mindset bahwa selagi ada kesempatan, kenapa enggak? Betul. Iya. Oke. Nah ini kan juga bakal mewakili Sumatera Selatan di ajang nasional ya, nanti di Mr. Teen Nasional Iya benar. 2024 ya. Dan rencananya nanti bakal di mana diadain finalnya? Di Surabaya sih Kak. Di Surabaya. Di bulan berapa? Bulan November kalau grand finalnya. Oke, artinya ini udah mendekati ya. Kadang nggak berasa ya Arkin ya, tiba-tiba udah bulan Juni, Juli gitu ya. Nggak berasa. Bagaimana persiapan Arkin untuk ke nasional nih Arkin? Apa aja nih yang harus ditargetkan Arkin? Oke, baiklah, tentunya Arkin bakalan melibatkan berbagai aspek persiapan. Yang pastinya yang pertama seperti Arkin sebutkan tadi, menjaga pola makan yang baik dan juga rutin olahraga untuk memastikan kondisi fisik saya tetap fit gitu. Nah, selanjutnya juga harus mengatur nih penampilan baik dari kesehatan kulit, rambut dan lain-lainnya. Tapi tidak hanya kondisi fisik saja nih Kak yang Arkin persiapkan. Ada juga saya mengasah keterampilan komunikasi seperti public speaking, baik dalam berbicara di depan umum maupun menjawab pertanyaan secara tepat. Gitu. Ada juga tak ketinggalan juga saya memperluas pengetahuan tentang isu-isu terkini nih, baik tren-tren ataupun lain-lainnya. Tapi saya juga mengasah talenta yang saya miliki. Arkin kan minatnya luas nih, bagian mana saya terus mengasahnya agar dapat memberikan yang terbaik nanti. Dan juga pada saat ini kan memang maksudnya persiapan mental juga Arkin lakukan, baik dalam kondisi relaksasi ataupun meditasi. Arkin menjaga kesehatan mental Arkin dengan ke gereja nih Kak. Iya, mengikuti berbagai persiapan berbagai pelayanan ya. Iya, seperti Arkin sendiri sesuai dengan minat Arkin tadi. Arkin sebagai dancer. Iya. Jadi pada saat nanti menyiapkan talenta juga sekalian untuk ke nasional sebagai dancer. Jadi seni dance itu modern dance Arkin lebih tingkatkan lagi. Gitu. Baik dalam ada juga Arkin persiapan mengenai bahasa nih Kak. Bahasa yang Arkin ingin berikan pada saat nanti selain bahasa Indonesia juga Arkin ingin mengakses seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bahkan ke manca internasional dengan menggunakan bahasa isyarat ya, dan juga bahasa Mandarin. Oke. Karena tadi sempat tanya juga teman Pro 2 kan, ternyata Arkin ini teman Pro 2 mengikuti ini ya kursus atau bahasa isyarat? Iya, kursus bahasa kayak kelas isyarat gitu ya. Iya. Oke, kenapa nih Arkin tertarik dengan bahasa isyarat? Memang tujuan Arkin untuk menginspirasi orang-orang di sekitar. Walaupun di Indonesia kan bahkan di dunia memiliki berbagai perbedaan nih Kak. Baik ada yang orang-orang seperti kita, ada juga yang kebutuhan khusus seperti tunanetra dan lainnya. Arkin ingin mengakses semuanya, ingin melakukan kegiatan sosial, tentunya akan mempermudahkan Arkin dalam berkomunikasi ya. pastinya. Oke, wow, keren banget nih teman berdua ya. Udah berapa lama nih udah belajar bahasa isyarat? Kalau belajar bahasa isyarat sendiri sih Arkin belum lama sih Kak ini. Belum lama ya? Masih 1 bulan. Tapi Arkin maksimalin tuh waktu itu dengan
lebih aku harus bisa nih. Iya. Itu gimana sih ikutan gabung di komunitasnya atau emang ada kursusnya atau gimana tuh Kin? Kalau Arkin sendiri mengikuti Pursibindo, Heeh. ya itu tuh bukanya tuh pendaftaran itu per triwulan atau per sesi gitu. Oh gitu. Jadi pada saat ada waktunya ini yang telah ditentukan baru bisa mendaftar. Oh gitu. Berapa lama tuh satu triwulan? Triwulan tuh maksudnya gimana? Itu tergantung dari pusatnya sendiri. Heeh. Tapi kalau untuk pelatihan itu kan ada berbagai tingkatan ataupun level. Nah itu Arkin tiap levelnya itu biasanya tuh 10 kali pertemuan. Iya. Dan pertemuan ke-11 itu terakhir untuk tes ujian. Oh gitu, Taman Pro 2 ya. Apalagi nih Kin, persiapannya Kin. Kalau tadi udah ikutan mempelajari bahasa ya, beberapa bahasa juga Taman Pro 2, terus dancer. Kalau dancer emang udah lama ya ngedance? Iya. Kalau Arkin sendiri memang dari udah SD akhir kelas 6. Arkin memang suka nih bagian yang praktek. Arkin ini suka bagian lebih ke praktek daripada Teori ya. teori. Tapi Oh, dancer ini gitu. salah satu hobi juga. Arkin kan memang minat sangat suka di dalam dunia seni. Benar. Dimana- Semuanya sih sebenarnya mencakup ya. Salah satu dancer gitu ya. Semua bagian seni Arkin suka. Nah, kalau dancer ini Arkin lebih tekunkan pada saat 9 SMP. Oke. Arkin mengikuti ada lomba-lomba, Lomba-lomba ya. tetapi lebih tekunkan kepada pelayanan. Oh Iya, di gitu. gereja. Wah, keren banget nih masih muda Taman Pro 2 ya. Sudah taat agama gitu. Harus dong. Harus ya. Oke. Nah, apalagi nih persiapannya nih Arkin selain menjaga badan olahraga gitu? Ada targetnya juga nih untuk sebelum nanti ke nasional? Tentunya Arkin bakalan membangun relasi sebanyak-banyaknya. Iya. Serta kan pada saat ini era digital. Arkin bakal manfaatin sosmed ataupun media yang lainnya untuk mencakup berbagai relasi. Oke. Dan juga bagi teman-teman Pro 2 RRI 2 Taman ini Pro 2 ya. boleh tuh nanti support Arkin. Boleh tuh follow IG-nya nanti. Follow IG-nya ya. Apa IG-nya? ARK_Alvaro. ARK_Alvaro Taman Pro 2 ya. Iya. Nah, ini kalau tahapan-tahapan ke nasional nanti itu dari kapan sih Kin? Terus apa aja nih yang bakal dilaksanakan gitu ya? Oke. Gimana? Baiklah. Pada saat ini sih sudah dimulai berkompetisi itu menurut Arkin sendiri udah dimulai. Oke. Ah, Udah gimana? mulai. Maksudnya pada saat kemarin udah ada voting untuk fashion show nanti bulan Agustus di Jogja atau Surabaya. Nah, itu puji Tuhannya Arkin pada saat sesi pertama round ke-1 itu Arkin mendapatkan posisi teratas yang ke-1. Oke. Nah, setelah itu kan ini kan dipilih top 6 dari semua finalis tertinggi voting. Setelah ini ada round 2 harus membuat video catwalk. Oke. Pada saat ini Arkin kemungkinan pada saat sebelum ke RRI ini tadi Arkin udah Latihan. bikin Oh, udah buat. udah buat sepintas. Tapi juga kebetulan besok Arkin bakalan ke Jakarta. Ingin lebih dimaksimalkan lagi videonya. Nah, Oke. setelah ini untuk lombanya ini memang masih terbilang panjang. Pada bulan Agustus nanti akan dimulai lomba prakarantina Mr. Teen, di mana itu lombanya akan online. Sepengetahuan Arkin dan info-info yang Arkin dapat 1 minggu sekali karantinanya. Tetapi karantina offline-nya itu bulan Oktober akhir tanggal 20 sekian, dan pada saat grand finalnya nanti bulan November itu sih. Kak. Oke. Gimana Kin? Ini kan semakin mendekati ya. Semakin mendekati. Kamu excited gak sih? Maksudnya apa sih yang kamu takutin gitu? Takutnya mungkin apakah mungkin karena ada beberapa saingan yang cukup berat buat kamu atau gimana nih? Yang ada gak nih yang jadi kendala lah gitu ya?
Baiklah, tentunya pasti dong Kak. Pasti ada semuanya ya. Pasti ada melihat konsesan lain, peserta lain, kayak ini lumayan berat nih Insecure ya, persaingannya. ada rasa insecure juga ya. Iya, tapi kita harus dapat mengesampingkan hal tersebut. Betul. Dimana kita harus tetap berpikir positif dan selalu optimis pastinya. Iya. Kita harus, ya gimana saya bilang tadi, harus optimis. Ini harus memiliki tingkat rasa percaya diri Kak, dalam mengikuti hal-hal seperti ini. Kita dapat menyusun berbagai strategi yang pastinya mulai dari sekarang nih, menyusun berbagai persiapan strategi untuk di nasional nanti. Bahkan kita harus melihat ke depan gimana akan kita lakukan. Kita dapat melakukan riset seperti menonton dan meneliti apa Mr. Tin tahun sebelumnya. Gimana yang dicari pemenang itu seperti apa. Kita harus ubah diri kita seperti itu. Gitu. Betul. Itu sih teman berdua keren banget nih. Kenapa sih harus Mr. Tin gitu? Kenapa Arkin? Kan banyak tuh PJ-PJ yang lain kan, ada Mister atau apa gitu. Ini lebih bahas ketertarikan Iya artinya, Kak. benar, ketertarikan sama Mr. Ketertarikan. Tin. Oke. Baiklah, kalau Arkin sih mengapa memilih ajang ini? Tentunya Mister yang saya lihat sebagai platform yang luar biasa untuk mengembangkan diri dan berkontribusi besar bagi masyarakat. Kompetisi dalam Mister ini tidak hanya dengan penampilan fisik saja Kak, Betul. tapi ada juga dalam kepribadian, intelektual, kemampuan berkomunikasi. Nah, saya melihat ini kemampuan untuk menginspirasi lebih banyak orang yang mencakup seluruh masyarakat di Indonesia, di mana saya dan juga menunjukkan bahwa remaja Indonesia mampu bersaing dan memberikan dampak yang positif kepada orang-orang di sekitar. Selain ini juga ajang ini akan memberikan saya kesempatan untuk bertemu individu yang positif dan juga menjalin lebih luas lagi relasi yang saya miliki. Tentunya saya akan menemukan berbagai individu yang hebat di luar sana dan juga akan memperkaya pengalaman yang saya miliki. Saya harap melalui kompetisi ini saya bisa belajar lebih banyak, tumbuh sebagai individu yang lebih baik dan membawa nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional, bahkan ke internasional. Wow, keren banget nih teman Pro 2 ya. Itu sih teman Pro 2 tujuan dari mengikuti Mr. Teen 2024 ini ya. Dan akhirnya Arkin mewakili Sumatera Selatan teman Pro 2 tentunya ke Mr. Teen nasional nanti di akhir tahun ya. Oke, Arkin, kita udah ada di ujung acara. Mungkin Arkin ada tipsnya nggak Arkin? Terus apa sih Kin harapan kamu? Tipsnya mungkin buat kamu nih biar anak-anak muda, teman-teman Pro 2 nih yang kedepannya pengen ikutan Mr. Teen ataupun yang lainnya juga nih yang positif pastinya ya, betul. Iya. Tentunya pesan Arkin sendiri kepada teman-teman semua. Tentunya sebagai remaja di Indonesia itu adalah agar selalu percaya diri yang pastinya. Dimana kita tidak pernah takut untuk bermimpi besar. Setiap orang itu memiliki potensi yang luar biasa. Dimana kunci untuk mencapai itu melalui kerja keras, ketekunan dan juga sikap positif. Jangan biarkan berbagai rintangan menghentikan langkah itu. Jadikanlah berbagai rintangan itu menjadi sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras. Selain itu juga penting untuk menjaga nilai-nilai kejujuran, integritas dan empati dalam setiap tindakan. Tapi ingatlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita dan juga masa depan bangsa Indonesia. Gitu sih Kak. Kamu ada pegangan gak sih atau mungkin motivasi kamu untuk kamu kayak terus semangat, tidak berputus asa gitu? Apa nih? Iya, tentunya Arkin ingin menginspirasi orang-orang di sekitar serta ingin membanggakan diri sendiri, orang tua, keluarga dan orang-orang di sekitar. Bahkan saya sangat ingin menginspirasi orang-orang di luar sana. Arkin ingin melakukan berbagai kegiatan sosial seperti yang akan Mr. Teen duty nanti memberikan tugas-tugas Mr. itu akan mempermudah jalan Arkin untuk menginspirasi orang-orang lain. Oke. Nah harapannya apa Arkin? Harapannya ke depan
ya pasti pengen membanggakan Sumatera Selatan nih. Iya. Terus nanti setelah Mr. Teen pengennya apa lagi gitu? Harapannya dulu. Oke. Pada saat ini sih Arkin memang lagi fokus nih ke tujuan Mr. Teen. Di mana sebagai Arkin ketahui Mr. Teen adalah salah satu platform terbesar bagi remaja. Tetapi tentunya mimpi Arkin tidak sampai di situ saja. Di mana kedepannya rencana Arkin setelah mengikuti Mr. Teen, Arkin ingin mengikuti kegiatan ajang untuk kategori dewasa. Elmen. Gitu. Elmen ya. Iya. Oke. Itu ya. Tapi tadi intinya selain pengen ikutan pageant jadi ya role model lah ya, terus Iya. juga pengen jadi artis gitu ya. Artis aktor ya, Iya benar sekali. pemain film ya. Iya benar sekali. Oke. Itu sih teman Pro 2 tentunya Arkin tidak bisa sendiri teman Pro 2. Yang pastinya harus minta support juga, doa dari teman Pro 2 juga. Ada yang disampaikan buat teman Pro 2 minta dukungan sama teman-teman Pro 2 lagi denger nih. Ya. Teman-teman Pro 2, RRI Pro 2 tolong supporting Arkin ya di bisa pantengin terus di IG Mr. Teen ataupun follow akun Arkin ARK Alvaro di mana Arkin ingin membanggakan Sumatera Selatan. Keep supporting me. Oke, terima kasih Arkin. Terima kasih semuanya. Sukses selalu tentunya buat Arkin ya untuk melaju ke Mr. Teen Nasional di tahun 2024. Semoga bisa membanggakan Sumatera Selatan apapun hasilnya itu Arkin. Kita tetap bangga sama kamu ya. Iya siap. Oke, thank you Arkin. Selamat sore. Bye bye. Bye bye. Terima kasih semuanya. Teman Pro 2 demikian tentunya barang Arkin untuk sore hari ini teman Pro 2. Arkin Alvaro Pradikta Mr. Teen Sumatera Selatan 2024 ya. Tema kita hari ini One Step Closer with Mr. Teen Sumatera Selatan Role Model for Gen Z 2024 teman Pro 2 ya. Rian pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa mudahnya kau buat pipi merana, jantungku